Riuh pilkada sebagai demokrasi secara serentak mulai terasa. PKS tanpa tedeng aling-aling langsung mendeklarasikan pasangan Anies Baswedan Sohibul Iman sebagai bakal calon pemimpin Jakarta. Tapi PKS, meski mayoritas menguasai suara Jakarta, partai tersebut tidak bisa berdiri sendiri alias wajib melakukan koalisi. PDI Perjuangan yang sebelumnya melirik Anies untuk diduetkan dengan salah satu kader terbaiknya pun lebih memilih menunggu hingga detik terakhir. Kegalauan PDIP juga terlihat di beberapa daerah, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Faktor koalisi dan nama besar calon masih terus menjadi pantauan partai berlambang banteng bermoncong putih ini. Kejutan demi kejutan akan mewarnai politik yang dinamis. Titah atau fatwa dari Megawati selaku Ketua Umum menjadi pegangan siapa tokoh yang akan berlaga di pilkada. Tim TV One mengabarkan. Pilkada serentak ini akan sebentar lagi dilaksanakan, namun kalau melihat beberapa partai politik masih belum mengambil keputusan siapa saja yang akan diusung dalam Pilkada serentak ini, khususnya PDI Perjuangan sampai saat ini nampaknya masih menunggu titah dari Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Untuk membahas mengenai hal ini kita sudah hadirkan beberapa narasumber. Di studio sudah ada Bang Henry Satrio, analis politik Universitas Paramadina Jakarta. Selamat pagi. Selamat pagi, Bang Esan. Selamat pagi, sehat-sehat ya? Sehat. Alhamdulillah sehat. Kemudian juga sudah bergabung bersama kami Mas Aryo Seno Bakaskoro, politikus PDIP, dan juga Bang Dev Laksono, politikus Partai Golkar. Selamat pagi, Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Selamat pagi, bagaimana Mbak Jira, selamat pagi. Ya. Bang Dev, selamat pagi. Saya mau pagi semuanya. Terima kasih waktunya. Saya mau ke Mas Seno dulu. Mas Seno, ini soal pilkada nampaknya PDIP di sejumlah wilayah bahkan belum terlihat siapa yang kira-kira akan diusung, baik Jakarta, Jawa Timur, kemudian juga Sumatera Utara dan lain sebagainya. Ini masih menunggu titah dari Ketum atau bagaimana? Apa yang sedang ditunggu begitu oleh PDIP? Oke, terima kasih banyak. Jadi kalau bicara tentang partai politik, tentu semua partai politik punya mekanisme internalnya untuk memutuskan rekomendasi seseorang. Dan bahwa pilkada adalah satu hal yang sangat strategis, maka tentu semua partai politik termasuk PDI Perjuangan punya satu tanggung jawab untuk menghadirkan nama-nama yang berkualitas. Bukan hanya nama-nama yang tahu how to win, tetapi juga adalah nama-nama yang punya kredibilitas untuk tahu how to govern nantinya dengan asumsi akan dipercaya oleh masyarakat untuk memimpin daerah tersebut 5 tahun ke depan. Dalam hal ini tentu di dalam semua partai pengambilan keputusan yang paling tinggi adalah seorang ketua umum. Bahwa di dalam variabel tersebut di dalamnya ada berbagai macam kepentingan, ya. Tetapi kalau dikatakan bahwa satu-satunya variabel adalah titah, itu kalau sesuai dengan judul hari ini, saya rasa tentu tidak demikian. Variabel yang bekerja banyak, pertimbangan-pertimbangan yang bekerja di dalam pengambilan keputusan banyak, tentu hasil akhirnya adalah harapan akan kemenangan untuk dapat memperjuangkan gagasan perjuangan dengan lebih baik. Mas Heno, artinya pertimbangan-pertimbangan masih menunggu titah dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, tapi paling tidak akan sudah fix mengusung kadernya sendiri? Oh iya, pasti secara bicara tentang kebutuhan untuk menjadi partai kader, tentu secara kebatinan kami semua berharap bahwa kader-kader internal dapat berlaga di berbagai daerah, apalagi di daerah-daerah di mana secara kesejarahan kita punya jejak elektoral yang dipercaya oleh masyarakat di tempat tersebut untuk menjadi basis konstituen kami. Di tempat-tempat penting misalnya seperti Jawa Tengah yang punya banyak ikatan historis dengan kami pasti berharap ada kader internal yang dicalonkan. Di Bali misalnya, lalu kemudian bicara di Jawa Timur misalnya, di mana kami mendapatkan kepercayaan menjadi pemenang kedua, termasuk bahkan di Jakarta, di daerah yang menjadi etalase kepemimpinan nasional, sekaligus kami pernah punya jejak sejarah mendapatkan kepercayaan memimpin di eksekutif. Tentu ini adalah daerah-daerah yang secara laboratorium kepemimpinan menjadi penting, menjadi prioritas, dan di sini ada banyak sekali nama-nama
kader kami secara internal yang memenuhi syarat-syarat kepemimpinan dasar. Tentu ada banyak syarat lain, syarat ideologi, syarat komitmen terhadap demokrasi, syarat rekam jejak portofolio kepemimpinan personal, syarat komitmen terhadap semangat anti korupsi dan lain sebagainya, yang itu menjadi syarat dasar dari calon kepala daerah PDI Perjuangan. Saya rasa itu berlaku di banyak tempat secara umum. Itu Mbak Rati dan Mbak Sira. Tadi Mas Eno mengatakan bahwa juga akan mengusung kadernya sendiri. Tapi kalau kita contoh saja di Jakarta, kalau melihat kan nampaknya kalau PDIP dan juga PKS ini bisa berkoalisi di Jakarta, ini akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Karena kita tahu PKS sendiri menguasai di Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, sementara PDIP kuat di Jakarta Barat dan juga Jakarta Utara. Tapi kalau misalnya nama dari PKS saja sudah firm, aman, dan PDIP tidak bisa mengusung begitu kader sendiri, ini akan harga mati atau masih bisa lah di lobi-lobi nantinya mengusung dari sosok dari di luar PDIP? Ya, kerja-kerja politik itu adalah satu hal yang dinamis, apalagi bicara tentang menuju atau menjelang ke rekomendasi pada saat final. Artinya di tengah situasi saat ini yang terjadi adalah pertimbangan-pertimbangan analitikal termasuk komunikasi politik yang terus-menerus dilakukan terhadap seluruh kekuatan politik antar partai ke tokoh, antar partai ke partai lain dan seterusnya. Sehingga saya sering katakan sebelum janur merah melengkung, ada janur kuning, janur hijau, janur biru dan seterusnya. Itu artinya kalau sebelum rekomendasi final yang itu nanti akan menjadi dasar untuk mendaftarkan seorang calon, pasangan calon ke KPU, belum ada keputusan final atas itu, maka apapun masih sangat mungkin untuk berubah. Hukum dasarnya saya rasa seperti itu. Persoalan nanti apakah muncul pertama, muncul cepat, muncul belakangan, saya rasa kalau di pemilu kita bukan hal yang baru melihat bahwa calon-calon yang muncul di awal mula masa dinamika diskusi publik sebelum mendaftar ke KPU itu ternyata bisa berubah sama sekali dengan nama-nama yang nanti pada waktu pendaftaran benar-benar dibawa ke KPU. Karena tentu ada proses dinamika komunikasi di situ. Di Pilpres kita melihat ada peristiwa semacam itu, di pemilu sebelumnya, di Pilgub, di Pilkada, kota kabupaten kita juga melihat semacam itu. Nama-nama yang dibahas di awal-awal yang muncul dan tampak sangat berpengaruh di lembaga survei, artinya angka-angkanya cukup signifikan, bisa saja di akhir waktu nanti pada saat di KPU itu tidak jadi berlaga, atau kalaupun berlaga bisa jadi hasilnya berbeda secara pendapatan suara gitu, pada saat di bilik suara. Jadi semuanya sangat dinamis dan kita tentu masih melakukan pendalaman itu. Semua masih sangat dinamis dan terus dilakukan pendalaman. Kita juga sudah kedatangan dari politikus PKS, Bang Mardhani Alisera. Selamat pagi, Bang Mardhani. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang Mardhani, ini kalau misalnya berbicara mengenai PKS, artinya ini sudah benar-benar harga mati, begitu tetap aman, atau melihat bagaimana perkembangan ke depannya? Karena hingga saat ini PKS masih sendiri, sementara PKS masih juga butuh 4 kursi. Yang pertama tentu Arya tadi bilang selalu ada dinamika. Ya. Tapi yang tidak dinamis itu satu, semua ingin menang. Jadi kotak-katik semua tuh targetnya ingin menang. Di hitungan PKS, Mas Anies itu figur yang luar biasa. Bersyukur PKS menang di DKI, sehingga kita mengajukan Ustadz Muhammad Soebul Iman. Makanya sekarang nih kader udah ketuk pintu, door to door campaign untuk aman. Dan setiap partai berhak untuk mengajukan. Mau Mas Aryo wakilnya, dari PDIP siapa, mungkin nanti Nasdem mengusulkan, PKB mengusulkan. Yang kami sedang upayakan segera koalisi Mas Anies ini terbentuk untuk kemudian bisa dideklarasikan. Dan siapa wakilnya, kalau sudah ada koalisi kita akan bahas. Kalau dari PKS, Ustadz Muhammad Soebul Iman, pilihan terbaik. Oke, saya mau ke Bang Dev. Bang Dev, kalau melihat kan
dari Golkar sendiri ke Kim sendiri ini kan keinginannya pasti juga koalisi di Pilpres ini juga dapat berjalan di Pilkada serentak, tapi tidak menutup kemungkinan juga begitu ya dengan akan berkoalisi dengan partai-partai di luar Kim. Lantas adakah ruang komunikasi yang sudah dijalin antara Golkar dan juga PDIP, khususnya menunggu, ini kan kalau PDIP menunggu titah dari ketua umum begitu ya, pasti urusannya ketua umum yang menentukan. Sudah ada komunikasi belum antara Golkar dan juga PDIP begitu di Pilkada ini? Pada dasarnya komunikasi antara Golkar dengan semua partai baik di dalam Kim ataupun di luar Kim tidak pernah berhenti. Terus menjalin komunikasi, membahas berbagai macam hal, tidak hanya soal pilkada, akan tapi soal persoalan bangsa dan isu-isu terkini. Akan tapi sekarang ini karena yang lagi hot topiknya itu adalah pilkada, dan juga ini kan pilkada ini berlangsung secara serentak di jumlahnya ratusan kabupaten, kota, dan puluhan provinsi. Nah ini tentu ada yang bisa bareng dengan Kim, ada yang di luar dengan Kim, itu nggak masalah. Selama tujuan itu adalah sama untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa demi menyelesaikan semua kendala dan juga melanjutkan semua program-program yang telah dilaksanakan oleh pemerintahan saat ini ke pemerintahan ke depan, dan juga terjadi komunikasi yang intens dari tingkat pusat dan ke daerah untuk periode ke depannya. Jadi kalau dari Golkar, komunikasi tidak pernah berhenti. Kita akan memastikan bahwa yang terbaik itu yang akan dicalonkan dan yang akan dipilih oleh tiap-tiap masyarakat di setiap wilayah. Begitu. Oke, kalau kita lihat posisinya memang dinamika politik ini memang masih terus berjalan, komunikasi politik juga masih terus dibangun. Tapi kalau Bang Hensat melihatnya, posisinya akan seperti apa nih peta koalisi baik di Jakarta, kemudian di Sumatera Utara ataupun di Jawa Tengah. Tapi dijawabnya nanti diulasnya nanti usai jeda ya Bang ya, kami segera kembali. Ya, kita lanjutkan dialog saatnya kita dengarkan ulasan dari Bang Hensat. Kalau Bang Hensat melihatnya kira-kira akan seperti apa nih koalisi-koalisi baik itu di yang paling Jakarta ya, paling seksi ya? Ya, tadi kan sempat disebut harga mati ya. Dalam politik itu nggak ada harga mati lah. Ada tuh Senin harga naik lah. Jadi artinya bisa berubah-berubah, makin dekat ke hari makin naik biasanya harga masing-masing kursi dari partai politik itu. Harga itu dalam arti bukan uang ya, tapi bagaimana niatan bergabung ya. Ada masing-masing partai politik untuk berkoalisi. Kalau kita lihat Jakarta ini kan memang menarik. Saya pernah mengatakan juga di sini bahwa terkadang dalam pilkada atau pilpres itu nggak bisa cuma dua jalan. Jadi artinya kayak sekarang, kalau nggak Anies, Ridwan Kamil misalnya, atau kalau nggak Anies, Ahok misalnya sekarang kalau jagonya Mas Eno ya. Terkadang ada jalan ketiga juga yang perhitungannya secara politik lebih memungkinkan. Nggak usah ada Anies deh, nggak usah ada Ridwan Kamil. Nama-nama baru aja semua. Ada Ustadz Mardani misalnya, ada Seno misalnya di situ, ada Dev misalnya tiba-tiba. Nah itu mungkin akan jadi jalan keluar juga buat warga Jakarta. Memang Mas Anies ini kan elektabilitas paling tinggi. Tapi selain belum pernah ada incumbent yang menang, di Pilkada Jakarta juga pemuncak hasil survei itu biasanya kalah tuh di ujung. Pak Ahok kan menang, Faujibo menang, kalah semua tuh di ujung. Walaupun Mas Anies punya variabel lain, dia ikut pilpres sehingga peluangnya pasti paling tinggi. Hanya kan saat ini hubungan antara Pak Anies dengan rezim kan penuh tanda tanya tuh. Akan diberikan jalan nggak oleh rezim? Atau apakah diberikan jalan atau kemudian dimatikan gitu? Karena kan ujung-ujungnya 2029. Kalau dikasih jalan dimatikan itu maksud saya contohnya, ini contoh doang nih ya. Ini mohon maaf nih kalau salah. Misalnya akhirnya Mas Anies menerima dengan Kaisang, walaupun sampai saat ini kan menolak. PKS yang menolak kalau begitu. Ya, misalnya Anies Kaisang gitu ya. Belum tentu kan PSI-nya udah datang, tanya aja. Nah, terus jalan nih 2 tahun, Mas Anies misalnya diangkat jadi menterinya Pak Prabowo, gitu kan. Kaisang kan otomatis naik jadi gubernur. Kan jalannya udah ada nih. Tapi setelah itu Mas Aniesnya kena reshuffle gitu. Kan 2029 juga akhirnya mati juga. Nah, maka memang menarik untuk melihat Anies ini bisa nggak partai-partai politik yang akan mengusung Anies itu melobi, membantu untuk melobi ke penguasa supaya
Mas Anies ini bisa dapat tiket, bisa dapat kartunya bisa hidup lagi. Tapi kalau melihat Mas Anies kan saat ini masih lampu hijaunya baru dari PKS begitu ya. PDIP dan partai lainnya belum. Kalau PDIP nanti bergabung dengan PKS cukup kuat nggak? PDI dengan PKS itu pasti akan kuat ya. Dan sementara ini kan partai politik itu sebetulnya di pilkada sangat cair ya. Gerindra sudah sama PKS di Sumatera Barat, udah kejadian selesai. Kemudian di Banten kelihatannya akan ada Golkar PDI Perjuangan, PDIP, gitu kan. Golkar ya. Nah kalau kemudian di Jakarta tiba-tiba ada PKS PDI Perjuangan, itu jadi menarik tuh. Karena bisa saja semangatnya rekonsiliasi Anies Ahok gitu misalnya. Itu kan mereka tidak bertemu atau tidak rematch gitu ya, tapi justru bersama-sama diusung oleh dua partai ini untuk membangun Jakarta gitu. Nah itu akan menarik juga. Nggak matahari kembar ya jadinya ya? Oh kalau matahari kembar kadang-kadang nanti aja gitu pikirannya. Yang penting ini menang dulu. Kan tadi disebutnya kan menang. Oh gitu. Nggak nyebut-nyebut jangan sampai ada matahari kembar, enggak gitu. Dan biasanya suka dipaksakan juga kan gitu. SBY JK juga matahari kembar akhirnya ya udah jalan gitu. Yang penting kan menang dulu. Jadi banyak cerita gitu. Nah yang menarik adalah ini kan tadi disebutnya Sumatera Utara, Jakarta, dan Jawa Tengah. Itu kan ada anak Pak Jokowinya semua tuh. Pak Jokowi memang masih berkuasa pada saat pendaftaran. Jadi artinya sebagai panitia pendaftaran dia bisa seleksi tuh siapa aja yang bisa ikut pertandingan. Tapi kan nanti memang di zamannya pertandingan dimulai itu Pak Prabowo. Nah apakah Pak Prabowo akan cawe-cawe juga seperti Pak Jokowi? Kita doain mudah-mudahan enggak gitu ya, sehingga fair play aja. Nah misalnya ke Sumatera Utara itu kan sama, tinggal PDI Perjuangan dan PKS yang belum mendukung Mas Bobi. Kemarin sempat ada desas-desus katanya mendukung, cuma langsung diralat tuh sama presidennya. Jadi di Sumatera Utara juga bisa PDI Perjuangan dan PKS itu calonnya tinggal Edi Rahmayadi tuh. Nanti sama siapa misalnya siapa nanti di sana ya yang akan diusulkan itu. Kemudian di Jawa Tengah ini juga menarik kalau misalnya ternyata Mas Kaisang tidak di Jakarta karena menurut Kompas cuma 1%, dia geser ke Jawa Tengah. Nah ini banyak orang yang ada di dalam lingkaran rezim. Ada Pak Ahmad Lutfi, yang katanya juga sudah dapat blessing dari Pak Jokowi. Ada Pak Sudaryono gitu. Sementara di PDI Perjuangan tinggal comot mau ngajuin siapa. Banyak di sana kepala daerah yang asli dari atau kadernya PDI Perjuangan. Nah itu sih justru menarik. Nah kalau kemudian kita pertimbangannya adalah selalu bicara turunannya Pak Jokowi ini mau mimpin di mana, ya itu kan artinya kita sama-sama memblessing bahwa ini cawe-cawe nih Pak Jokowi nih gitu. Kan pembahasannya itu terus tuh. Makanya yang kita lihat sebetulnya yang serunya adalah kayak Golkar nih Pak Dev. Pasti dulu Banten sama Jawa Barat tuh Golkar tuh. Hampir pasti tuh ya, walaupun kalau lawan PKS bikin deg-degan juga tuh Jawa Barat. Jawa Barat nih PKS tuh punya kekuatan terselubung yang tiba-tiba di hari H tuh bisa PKS banyak banget gitu. Padahal kalau di survei tuh nggak banyak gitu. Ini seru nih. Nah sementara di Jawa Tengah itu kan pasti Mas Seno nggak ingin kehilangan stigma bahwa Jawa Tengah itu kandang banteng gitu. Jadi pasti akan berusaha keras, entah itu konsolidasi dan lain-lain. Jadi sebetulnya kalau dari 3 partai politik yang kita undang di sini, mereka tuh udah ngincer-ngincer daerah juga gitu. Sumatera Barat definitely udah PKS tuh, karena incumbentnya juga di sana dan kemarin koalisinya sama penguasa sama Gerindra. Gitu. Baik, kalau Bang Mardhani ini kita berbicara mengenai tadi sempat disinggung juga Jakarta, PKS dengan PDI Perjuangan itu akan sangat-sangat besar gitu. Tapi mungkin nggak sih kira-kira akan bergabung satu jalan karena kan biasanya memang agak sedikit berkoridor yang berbeda? Ya yang pertama tentu buat PKS komunikasi dengan semua pihak harus dibuka. Termasuk dengan Ketua Umum PDI Perjuangan? Termasuk. Saya termasuk yang diajak oleh Presiden PKS silaturahim berapa tahun yang lalu ke kantor DPP PDIP. Mas Hasto dan tim PDIP menerima dan sangat akrab. Di DPR kita banyak sekali bekerja sama. Jadi komunikasi dengan semua harus dibuka. Ada satu kesamaan, kader PKS karena kemarin mendukung Mas Anies, intensi menjadi oposisinya kuat.
Kalau melihat, nih Mas Aryo nanti koreksi saya ya, karena saya tidak ingin intervensi, tapi pernyataan Mas Hasto, Mas Jarod, teman-teman PDIP yang agak tegas terhadap Pak Jokowi, nampaknya tren ke oposisinya ada juga. Kalau dua-dua ini berkomunikasi, kemudian klik atau nyambung, maka buat saya ini keberkahan bagi negeri ini. Kenapa? Karena PKS di kanan, PDIP di kiri bisa komunikasi, dan kita bisa saling untuk membangun kesamaan. Gini, Bu Mega itu dalam banyak keputusan selalu mendasari kepada dua kaki, nasionalis dan agamis. Contohnya ketika beliau menjadi presiden, wakilnya adalah Pak Hamzahas. Ketika Pak Jokowi maju, diambil Kiai Ma'ruf, agamis. Ketika Mas Ganjar maju, diambil Prof Mahfud, agamis juga. Jadi Bu Mega bukan cuma bicara, sudah membuat keputusan politik yang tegas bahwa negeri ini dibangun dengan dua kaki yang kuat karena akarnya kuat, nasionalis dan agamis. Kalau nama Ahok yang dikeluarkan, Ahok Sohibul Iman mungkin nggak aman juga tetap. Kalau kita akan sangat menghargai apa usulan dari partai koalisi. Makanya yang sekarang ini pandangan saya, komunikasi politik antar parpol dulu. Karena pendaftaran perorangan sudah selesai. Yang ada pendaftaran parpol. Dengan 106 kursi, minimal 22 kursi. PKS pemenang pertama, PDIP pemenang kedua. Kalau bergabung, bahkan kalau dilihat survei, TA saya itu selalu ngotak-ngatik tuh. Kita itu kuat, PKS itu kuat di Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat. PDIP kuat di Jakarta Barat, Jakarta Utara. Lengkapi lah ya. Itu tutup. Tetapi yang mesti difahami, pilkada ini tentang figur. Kenapa? Karena party ID masih rendah. Tetapi figur itu bisa jadi masa lalu. Ke depan orang melihat kisah Pak Jokowi yang tadinya di sini kemudian pindah ke sana, orang lain pindah partai-partai, orang mikir bisa jadi mulai ada kesadaran kita tidak bisa menggantungkan membangun negeri ini kepada orang per orang, tapi kepada institusi. Dicari mana institusi yang paling istiqomah, yang paling kuat ideologinya, yang paling kokoh. Nah, kelihatan nanti PKS partai kader, PDIP partai kader. Nah, kalau pandangan saya, partai dulu ketemu, kita sepakat, baru siapa jagonya dari tiap partai. Ketemu ya, baru dibahas mengenai tokoh. Kalau Mas Seno dari spill mungkin yang sudah sempat dibahas berulang kali dari segi internal. Ini kalau dari Bang Mardhani bilang nasionalis dan agamis. Artinya kalau misalnya dari PDI Perjuangan sendiri, sudah ada tidak spill-spill di mana partai-partai yang terlebih dahulu untuk bergabung, baru nanti ditentukan ketokohannya? Ya, saya pada dasarnya sepakat bahwa pilkada adalah logika ketokohan dari masing-masing calon itu yang akan sangat dominan untuk bisa menjadi variabel orang menentukan. Jadi partai politik dan background partai politik sebagai variabel pendorong atau pengusung ya akan dipertimbangkan, tapi variabel ketokohan juga adalah satu hal yang penting. Saya sepakat dengan Ustadz Mardhani atas poin tersebut. Maka kami tentu memerlukan satu pertimbangan yang mendalam. Persoalannya adalah selama ini kan dalam perbincangan yang kita alami di dalam diskursus publik, ini kan masih merupakan satu diskursus yang sifatnya adalah konsensus elit. Artinya apa? Partai politik dari masing-masing memunculkan nama A, memunculkan nama B, C, D, E, tetapi masih butuh waktu tentu saja untuk mengecek di dalam dialektika publik, memberikan waktu bagi publik untuk bisa mengetahui kira-kira sebenarnya maunya siapa sih, figur yang sosoknya seperti apa, kriterianya seperti apa, kebutuhan tantangan zamannya seperti apa, dan butuh dijawab dengan sosok pemimpin yang seperti apa. Nah, ini butuh waktu tentu saja. Saya kok curiga, Mbak, jangan-jangan di banyak tempat itu masih banyak juga masyarakat kita yang masih agak membaca-baca sebenarnya pilkada itu dilakukan kapan, ada pilkada atau tidak, pilgub itu akan terjadi atau tidak. Itu saya yakin di banyak tempat, ini kalau kita baca survei, masih banyak yang kesadaran masyarakat juga masih belum cukup tinggi untuk menyadari itu. Maka tentu nama-nama yang muncul jika pun dilakukan survei, pasti adalah nama-nama yang popularitasnya selama ini cukup tinggi kalau bicara top of mind, bukan bicara semata-mata terhadap kualitas. Saya sepakat bahwa hari ini di Jakarta misalnya,
tidak ada satupun partai politik yang bisa mengusung sendiri. Bisa mengusung sendiri. Artinya bahwa komunikasi politik itu mutlak, yes. Tetapi tentu kita harus pertimbangkan apakah senyawa-senyawa masing-masing partai politik ini bisa nyatu nih pada saat melakukan kerjasama politik. Ini dilakukan ujian-ujian. Kita menghargai PKS sebagai partai kader, kami pun partai kader, dan kami harus ngitung matematikanya. Apakah 1 tambah 1 sama dengan 2, atau malah saling mengurangi irisan satu sama lain. Nah ini yang kemudian pasti kita pertimbangkan. Berarti masih kalkulasi dari PDIP begitu ya. Kalau dari Bang Mardhani, dari Mas Seno, ini nampaknya nggak sulit lah, mungkin sekali 2 kali ketemu bisa jadi klop begitu ya. Cuma dari Golkar gimana? Kalau mengutip pernyataan Bang Deddy Sitorus dari PDIP, katanya Golkar ini di Pilkada Jakarta ini nampaknya pisah jalan sama Kim. Mungkin nggak nih bergabung dengan PDIP dan juga PKS? Tapi kita tahan dulu ya, kita sambung di segmen berikutnya, tetap bersama kami. Sebelum kita lanjutkan dialog, kami hadirkan sejumlah informasi di mana momen akrab antara Presiden Joko Widodo, kemudian Wakil Presiden Maruf Amin, dan Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto terjadi saat upacara prasetya perwira TNI dan Polri di Istana Merdeka. Ketiganya selalu bersama sejak awal upacara hingga sesi foto bersama. Dalam keharmonisan, 3 sosok ini berjalan beriringan mengobrol bersama yang kadang juga diselingi dengan senyuman. Upacara Praspa diikuti 906 calon perwira remaja atau Capaja yang dilantik sebagai perwira TNI dan Polri. Mereka terdiri atas 417 Capaja Akademi Militer, 129 Capaja Akademi TNI Angkatan Laut, 113 Capaja Akademi TNI Angkatan Udara, dan 247 Capaja Akademi Kepolisian. Dalam upacara, Presiden Jokowi meminta para perwira memenuhi kewajiban sebaik-baiknya terhadap bangsa dan negara. Baik, kita tinggalkan informasi tersebut, kita langsung dialog. Saya mau ke Bang Dev. Bang Dev, pertanyaan yang bergantung tadi, ini terkait kalau dari Golkar sendiri untuk Jakarta, kalau melihat kan tadi Bang Mardhani sudah mengatakan kalau PKS kuat di Jakarta mana saja, kalau digabungkan dengan PDIP kuat di Jakarta mana saja. Ini Golkar tertarik nggak nih di Pilkada Jakarta ini keluar dari Kim dan juga bersama-sama dengan partai lain ya? Ya, nggak ini bukan masalah keluar Kim ataupun dengan Kim atau gimana. Tentu kita selalu utamakan, upayakan untuk tetap bisa bersama dengan Kim. Akan tetapi kan ada faktor-faktor lain, ya, faktor pembobotan itu dalam menentukan calon, ya seperti popularitas, lalu PDLT, lalu juga irisan dengan partai-partai lain, ataupun juga pertimbangan-pertimbangan lainnya seperti kekuatan di daerah. Figur tersebut, nah itulah yang selalu menjadi penentu dalam kita memutuskan pasangannya seperti apa dan juga siapa yang calon yang kita dukung. Nah, hal ini terus kita masih godok, ya, terus kita terima, kita masukkan, dan tapi pastinya itu karena waktunya hanya tinggal sedikit lagi. Ya, jadi calon yang kita dukung pasti itu adalah calon yang popularitasnya tertinggi. Jadi kita nggak akan asal milih calon, tetap melakukan pertimbangan hal tersebut untuk memastikan bahwa calon yang kita dukung itu adalah yang pasti menang. Ada beberapa nama yang sekarang beredar di media. Ya. Kemarin ini kan muncul lagi satu lagi tiba-tiba mendadak Babah Halud. Babah Halud ini kan figur yang tidak pernah diperhitungkan sebelumnya, bahkan dianggap bahwa ini kayak orang numpang, padahal tidak. Sebenarnya dia itu adalah kader Partai Golkar sudah cukup lama, sudah beberapa periode masuk dalam kepengurusan Partai Golkar. Dedikasinya kepada masyarakat itu dilakukan tanpa pamrih, tanpa sebelumnya berpikir bahwa akan mendapatkan penugasan besar untuk maju di Pilkada DKI. Dia berhasil mendobrak sejumlah permasalahan di dalam pembangunan infrastruktur, menyelesaikan pembangunan jalan tol yang puluhan tahun mangkrak, terus membangun fasilitas umum seperti masjid-masjid, membagikan makan, mendorong UMKR yang dibagikan dengan bunga yang sangat rendah atau bahkan dengan nol bunga tanpa agunan apapun. Nah, hal ini menunjukkan pribadinya beliau itu sangat tepat
untuk masuk di dalam kancah pemimpin PKI ini. Dan akan tapi nantinya kan kita serahkan ke masyarakat kan. Itulah demokrasi. Masyarakat yang menentukan. Nah, tentu kita tidak ingin asal milih yang asal ngetop, asal populer, akan tetapi tidak bisa menjalankan roda pemerintahan. Tadi kan itu yang kita sepakati kan, Pak Martin sempat sampaikan ya. Terus juga Mas Aryo juga sempat sampaikan. Nah ini semua kita pahami bahwa kita harus memilih yang benar-benar tepat. Baik, kita ke Bang Hensat, melihatnya posisinya menyatukan parpol ini benar-benar ada hitung-hitungannya itu karena untuk ke depannya, atau memang saat ini masing-masing masih bersikukuh untuk memajukan kadernya? Ya pastinya untuk ke depan juga, untuk 2029 ya, terus kemudian next 5 tahun ke depan di Jakarta. Ada juga nggak sih dosa-dosa ataupun residu masa lalu yang juga terbawa-bawa sampai saat ini untuk menyatukan parpol agak sedikit sulit? Iya pasti ada, tapi di dalam konstelasi politik antar parpol ini mereka berbincangnya juga berbincang dengan baik hati gitu, nggak ada mensreanya, jadi sehingga segala sesuatunya itu pasti mungkin terjadi. Hanya kadang-kadang tuh saya mikirnya gini ya, kemarin itu kan sebetulnya partai politik itu mendapatkan kemewahan untuk melakukan seleksi awal kira-kira siapa yang mau akan didorong ke pilkada lewat pileg itu gitu. Oke lah ada Mas Anies yang memang di pilpres gitu ya dan suaranya tinggi. Tapi yang lain-lain itu mestinya sih kan mempertimbangkan yang suaranya pileg tertinggi di daerah itu mestinya kan tinggal dikit lagi didorong jadi kepala daerah ya. Iya. Ini mohon maaf bukannya saya nggak setuju Soebul Iman, tapi Soebul Iman kan kemarin majunya Jawa Barat. Iya. Terus kemudian lolos, dipindahin ke Jakarta. Misalnya lagi ada calon lain misalnya Airin kuat di Banten tuh, suara terbanyak, jadi dorong sama Golkar. Nah itu bener gitu, maksud saya logika berpikirnya tuh pas gitu. Kemarin ada seleksi di pileg, jangan sudah kuat di mana dipindahkan dia suara terbanyak, kemudian diajukan lagi gitu, tinggal didorong aja. Misalnya ini bukan karena Ustadz Mardhani ada di samping saya, tapi nanti kita konfirmasi ke Bang Mardhani. Ustadz Mardhaninya besar, tinggi, ya maksudnya kan tinggal didorong lagi dikit masuk tuh ke Jakarta. Atau misalnya siapa di Jawa Tengah, Mbak Puan, Mbak Puan nggak mungkin, yang nomor 2 tuh siapa gitu, tinggal didorong aja gitu. Maksud saya sudah ada kemewahan secara jalur politik yang diberikan oleh negara, seleksi awal di pileg. Kalau mau masuk ke pilkada sebelumnya tinggal didorong lebih aja. Mudah gitu ya. Oke, Bang Mardhani boleh ditanggapi tadi. Kalau dari sisi komentar, pasti nanggepinnya saya ikut partai itu kan. Singkat saja Bang. Jadi Jakarta buat PKS adalah etalase. Kontribusi PDB-nya 17%. Bahkan dengan undang-undang DKJ dia ingin dinaikkan jadi kota global. Artinya yang harus dicari orang-orang yang punya kapasitas dan integritas. Soebul Iman, guru utama saya, waktu dia jadi ketua DPR atau waktu dia jadi anggota DPR, paling banyak menyerahkan gratifikasi ke KPK itu Pak Iman. Dan ketika berkomunikasi nggak pernah mau sendiri. Kemarin beliau petugas komunikasi nomor 1 di Pilpres. Dia seorang ngajak orang, pengen ada transparansi. Dengan sikap integritas yang seperti ini, memerangi korupsi, dan betul-betul kalau dilihat sangat sederhana, tetapi pikirannya Hensat lebih paham. Karena rektor. Nah kami menilai Soebul Iman itu adalah sosok yang insya Allah bisa memberi kontribusi terbesar beresin Jakarta. Kalau Jakarta beres, dia jadi leverage, Indonesia bisa jadi lebih beres gitu. Sehingga saya pribadi dukung sepenuhnya Ustadz Soebul Iman. Oke. PKS tetap amanah ya, tetap aman ya. Oke, kalau misalnya dari Mas Seno, ini secara singkat saja, artinya dari Ketua Umum PDI Perjuangan ini sebenarnya menghitung-hitung, mengkalkulasi ini kepada parpolnya, atau memang ada hitungan-hitungan tokohnya, kader yang kira-kira memang namanya sudah sangat dikenal seperti tadi disampaikan oleh Bang Hensat? Ya sebelumnya saya ini respect sekali lah tegak lurusnya Ustadz Mardhani ini luar biasa. Kita melihat bahwa ya harusnya saat sudah ada keputusan politik dari suatu partai politik, ya memang partai dengan kelembagaan yang baik harusnya begitu. Dan kami pun juga nanti di semua daerah saya rasa juga partai politik yang baik dimanapun juga akan mengambil keputusan dan semuanya pasti sepakat. Bahwa pada saat yang sama kemarin kita telah melalui pileg misalnya, ya. Tetapi kalau di Jakarta memang itu mungkin bisa jadi ukuran Bang Hensat. Artinya suara yang tinggi jadi ukuran untuk dipertimbangkan. Kami misalnya di PDI Perjuangan di internal kami ada yang mengusulkan juga misalnya nama-nama seperti Pak Prasetyo Edy yang kemarin ketua DPRD di Jakarta, kemudian ada Pak Charles Honoris,
yang diusulkan karena ada pileg nggak ada pilkadanya. Tapi kalau di daerah lain seperti di Jawa Tengah jadi misalnya karena ada pilkada, banyak nama-nama kader tentu kami internal ada PDIP yang kepala dipersiapkan daerah. begitu ya? Ya, Ya, baik, Mas ya, Seno. nama-nama itu Terima kami kasih banyak. siapkan, tetapi kita Iya. tunggu ke depannya dalam waktu Oke. yang sangat dekat ini akan ada daerah-daerah yang Ya. segera kita umumkan dan semuanya pasti Nah, akan kita nantikan, bergerak Mas Seno. berkonsolidasi memenangkan. Baik. Mas Seno, makasih. waktu Terima kita kasih juga banyak. singkat, kita juga masih menunggu ya, masih ada beberapa hari lagi ya, kurang lebih 1 bulan kita sama-sama menunggu, menantikan siapa-siapa saja tokoh yang akan dijagokan. Terima kasih Mas Seno, Bang Dev, terima kasih, Bang Mardhani, terima kasih, Bang Hensa, terima kasih. Kita lanjutkan di lain kesempatan.